Berikut merupakan video presentasi hasil penelitian fundamental reguler yang berjudul Integrasi Literasi Keuangan Digital dan Kompetensi Pelaku Usaha untuk Meningkatkan Sustainability UMKM. Penelitian ini disusun oleh Ati Sumiati, Dwi Kismayanti Mardi, dan Anissa Lutfia pada tahun 2024. Kami merupakan peneliti yang berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Skema penelitian ini yaitu penelitian fundamental reguler yang dilaksanakan tahun 2024 dengan Ketua Peneliti Ati Sumiati SPDMM dan anggota peneliti Dwi Kismayanti SPDMAK, Anissa Lutfia SPDMPD, dan Profesor Dr. Mardi MSI. Tujuan dari penelitian ini, literasi keuangan digital membantu UMKM untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang teknologi keuangan dan cara mengelola keuangan secara digital, UMKM dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memiliki pemahaman terhadap keuangan digital, serta kompetensi wirausaha yang dimiliki, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan usaha mereka. Metodologi penelitian, lokasi dan sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu provinsi Indonesia yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sampel penelitian yaitu pelaku UMKM. Metode penelitian. Metode pertama yaitu pendekatan kualitatif melalui IDI dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan FGI yang dilakukan dengan melibatkan 6 orang perwakilan UKM dari berbagai bidang usaha. Kemudian data kualitatif diolah menggunakan aplikasi Envivo. Metode kedua yaitu pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diolah dengan SAM PLS melalui aplikasi Smart PLS. Hasil penelitian. Tahap pertama, IDI dilakukan dengan melibatkan 2 orang perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan pertama adalah Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri dan perwakilan kedua adalah Penyuluh Perindustrian Perdagangan Tenaga Ahli Muda. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan FGI dengan melibatkan 6 orang perwakilan UMKM. Hasil penelitian, hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dana keistimewaan. Pemerintah daerah Yogyakarta mengalokasikan sebagian besar dana keistimewaan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui berbagai kegiatan seperti pendampingan, pelatihan, penyediaan platform e-commerce, subsidi gratis ongkir untuk jual beli daring, serta penyediaan alat atau mesin produksi yang dapat dipinjam oleh sentra UMKM. 2. Sibakul Jogja. Sibakul Jogja merupakan e-commerce platform yang disediakan oleh pemerintah UMKM untuk mengakomodir usaha kecil dan menengah. Marketplace bernama Sibakul Jogja ini dapat diakses oleh seluruh pelaku UMKM yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Marketplace ini menyediakan layanan pengiriman gratis yang membuat UKM senang bertransaksi melalui Sibakul. Dan saat ini ratusan ribu toko telah terdaftar di Sibakul dan melakukan transaksi melalui platform tersebut. Berikutnya, QR, Kris, dan e-wallet. Hingga awal Januari 2024, jumlah pengguna Kris telah meningkat lebih dari 821.000. Hal ini berkat kebijakan Bank Pembangunan Daerah Yogyakarta dan Bank Indonesia yang tengah gencar menggalakkan penggunaan Kris. Hampir seluruh perdagangan di Yogyakarta telah menggunakan Kris, baik yang jualan di toko maupun yang berjualan di kaki lima. Program inkubasi untuk UKM dan prestasi global. Program inkubasi ini meliputi konsultasi teknis, branding, pemasaran, promosi, dan dukungan pengawasan. Pemerintah juga mendukung inisiatif co-branding misalnya dengan pengadaan merek Jogjamark yang merupakan merek internasional terdaftar dan memudahkan akses ke fasilitas dari semua perusahaan di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan untuk prestasi global di mana UMKM Indonesia go internasional serta melakukan perdagangan ekspor dan impor sehingga pemerintah membantu melalui merek Jogjamark yang membuat mereka mudah untuk menembus industri pasar internasional. Kemudian yang berikutnya, pemerintah daerah Yogyakarta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mempromosikan green accounting dan perencanaan keuangan. Bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup membantu UMKM dalam mengelola limbah yang merambat lingkungan. Selain itu, pemerintah Yogyakarta juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku UKM terkait penggunaan aplikasi keuangan untuk pencatatan transaksi usahanya. Dengan pencatatan laporan keuangan yang baik dan laporan keuangan yang layak akan memudahkan bagi UMKM untuk bisa dapat memperoleh pendanaan. Berikutnya, hasil pengolahan data kuantitatif diperoleh sejumlah 338 data dari responden dan diolah menggunakan SAM-PLS melalui aplikasi Smart PLS. Instrumen terdiri atas 3 variabel yaitu digital financial literacy, kompetensi wirausaha, dan sustainability usaha. Hipotesis pertama yaitu adalah DFL atau Digital Financial Literacy berpengaruh terhadap sustainability usaha. Hipotesis kedua yaitu kompetensi wirausaha berpengaruh terhadap sustainability usaha. Hasil penelitian menunjukkan berikut adalah tabel 1 demografis responden. Dari 338 responden, berjenis kelamin laki-laki 39% dan perempuan 61%. Dari sisi usia, di bawah 20 tahun sebesar 5%, 21 sampai 40 tahun sebesar 54% dan di atas 40 tahun 41%. Background pendidikan. Background pendidikan sekolah dasar 1%, sekolah menengah pertama 4%, sekolah menengah atas 41%, sarjana 44%, dan lainnya 10%. Bidang usaha. Bidang usaha aksesoris 7%, jasa 13%, kerajinan tangan 16%, makanan dan minuman 43%, dan pakaian 21%. Omset penjualan per tahun kurang dari 50 juta adalah 38%, 50 sampai dengan 100 juta adalah 30%, 100 sampai 200 juta adalah 21%, dan lebih dari di atas 200 juta adalah 11%. Dari jumlah responden 338 tersebut, sebanyak 71% melakukan transaksi melalui Sibakul Jogja. 29% tidak menggunakan Sibakul Jogja. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan UMKM dalam bidang kuliner yang menjual makanannya langsung pada restoran mereka. Tabel 2 menunjukkan overloading atau merupakan validitas dari instrumen yang digunakan. Dari sekian banyak indikator di kompetensi wirausaha yang dapat diolah final yaitu ada sebanyak 1, 2, 3, 5 indikator. Digital financial literacy terdapat 9 indikator dan sustainability terdapat 5 indikator. Hasil overloading telah menunjukkan bahwa instrumen layak untuk digunakan dalam penelitian karena nilainya di atas 0,7. Berikut adalah hasil Petz coefficient atau yang menunjukkan hubungan untuk pengujian hipotesis. Dari hasil tersebut ditemukan bahwa hipotesis 1 digital financial literacy berpengaruh terhadap sustainability usaha di mana nilai p-value menunjukkan 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Hipotesis 2 kompetensi wirausaha berpengaruh terhadap sustainability usaha. P-value menunjukkan nilai 0,000 kurang dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Diskusi dan pembahasan. Secara khusus, pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk pengembangan UMKM mulai dari program inkubasi, pembuatan marketplace di Bakul Jogja, pendaftaran Jogja Mark sebagai brand internasional, fasilitasi UMKM untuk go internasional hingga penetapan standar pengelolaan sampah demi keberlangsungan usaha. Melalui digitalisasi dalam sistem penjualan dan pembayaran, UKM-DI Yogyakarta mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya hingga ke kancah global. Kemudian melalui program inkubasi pemerintah daerah Yogyakarta mencetak wirausahawan yang berbagai kompetensi kewirausahaan. Hasil olah data SAM-PLS juga menunjukkan bahwa literasi keuangan digital dan kompetensi yang dimiliki oleh wirausaha berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Menurut teori berbasis kompetensi, UKM yang memiliki seperangkat kemampuan yang komprehensif lebih mampu memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal, mengidentifikasi permintaan pasar, dan melihat kemungkinan baru. Gagasan ini mendorong pembelajaran melalui praktik yang merupakan dasar bagi pertumbuhan internal dan keberlanjutan usaha.
Jika konsumen mengubah cara bertransaksi, maka UKM sebagai produsen juga harus beradaptasi dan untuk meningkatkan penggunaan financial teknologi, pengusaha perlu memiliki pengetahuan tentang keuangan digital. Penggunaan sistem pembayaran digital akan mempermudah cara bertransaksi dan meningkatkan penjualan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah menawarkan sudut pandang yang luas dan unik tentang cara-cara di mana digitalisasi dan pengembangan keterampilan kewirausahaan memungkinkan pemerintah daerah untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha menengah dan kecil. Penelitian ini dapat menginspirasi pemerintah lain untuk melaksanakan program-program yang digagas oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk memajukan keberlanjutan UMKM. Pemerintah daerah lain diharapkan dapat membuat kebijakan dan inovasi yang secara khusus meningkatkan digitalisasi UKM dan kompetensi mereka. Pengusaha juga dapat melihat inovasi dan upaya UMKM di Yogyakarta untuk bertransformasi melalui digitalisasi dan meningkatkan kompetensi mereka melalui berbagai program pelatihan. Luaran dari penelitian ini yaitu ada 2 artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal Trinex Scopus, saat ini masih dalam status submitted dan under review. Yang pertama yaitu Building Bridge: The Impact of Government Policies and Digital Finance on Sustainability of SMEs, kali submit pada Journal of Developmental Entrepreneurship dengan indeks Scopus Q3. Kemudian sebagai luaran tambahan, artikel kedua berjudul Impact of Government Policies on the Knowledge Base of Sustainable Small and Medium Sized Enterprise telah disubmit pada International Journal of Business and Society dengan indeks Scopus ketiga. Demikianlah akhir dari presentasi penelitian fundamental reguler berjudul Integrasi Literasi Keuangan Digital dan Kompetensi Pelaku Usaha untuk Sustainability UMKM. Terima kasih.